Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 2,87%, rally yang cukup mengejutkan, dengan total market cap mencapai di 1,17 triliun US dollars. Mungkin salah satu yang paling kerasa mengejutkan adalah Bitcoin, di mana dia tiba-tiba loncat ke angka 28.100-an lah tadi ya kalau kita bulatkan. Nah, itu merupakan peningkatan sebesar 3,55% dalam 24 jam terakhir. Nah, untuk Ethereum juga nggak mau kalah, dia meningkat sebesar 3,30% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang ada di angka 1908. Kita bisa lihat di sini ya, secara chartnya meningkatnya dengan signifikan. Bitcoin itu kemarin kalau 24 jam terakhir yang kemarin ya, itu seingat gue sekitar di atas 4%-an. Sementara untuk BNB dia juga meningkat sebesar 2,25% dan sekarang kembali di angka 315. Ini kayaknya tembus beberapa resisten ya. Sementara untuk XRP terjadi peningkatan juga, tapi nggak sebesar BNB maupun Ethereum dan Bitcoin. Dia meningkat sebesar 1,76% di angka 48 sen. Lalu untuk Cardano dia meningkat sebesar 2,67% di angka 38 sen. Untuk Dogecoin dia meningkat sebesar 0,82% di angka 0,073. Polygon Matic dia meningkat sebesar ya kurang lebih 1%-an kalau kita bulatkan di angka 93 sen. Dan yang terakhir ada Solana, dia meningkat sebesar 1,78% di angka 20 dolar 80 senan. Not bad ya. Jadi pada hari ini kita bisa lihat semua cenderung ada peningkatan dan kita bisa lihat Bitcoin dominance kembali lagi meningkat sebesar 0,38%. Ya, jadi overall it's doing good ya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke Economic Calendar, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinW. Dimana seperti yang kita tahu, CoinW belakangan ini makin kedengeran nih. Ya, ini sebenarnya suatu cryptocurrency exchanger yang sudah cukup lama, sudah 5 tahun lebih ya, memiliki 7 juta users. Nah, belakangan ini makin kedengeran karena promo-promonya. Salah satunya adalah kita bisa mendapatkan reward up to 500 USDT hanya after kita registration saja ya. Dan selain dari situ juga kita ada beberapa event lain. Yang pertama adalah event copy trade ya. Jadi saat kita sudah memfinish the first copy trading setup plus melakukan transaksi pertama, kita bisa mendapatkan 1 USDT. Lalu yang kedua, apabila kita trade as a team ya, kita bisa mendapatkan 5 USDT extra ya apabila transaksi volume kita tidak lebih rendah daripada 100.000 USDT ya. Dan juga tidak followernya tidak lebih sedikit dari 5 ya. Dan yang terakhir, ini untuk para new users. Saat promosi ini, para users ini akan diberikan 100% bonus withdrawals in case of liquidation up to 500 USDT. Ya, jadi buat lo para user baru yang pengen coba-coba nih ya, trade-nya mungkin pengen sedikit lebih beresiko, boleh coba di sini ya. Yang bisa mendapatkan bisa dibilang apa ya, cashback guarantee sebesar 500 USDT apabila lo kena likuidasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang belum punya belum punya akun di CoinW, lo bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinW. Oke, dan sekarang kita masuk ke Economic Calendar. Seperti yang kita bisa lihat di sini, pada hari ini kita tidak ada data yang terlalu penting. Hanya ada satu saja dari US dan itu low volatility. Ya, jadi kita pada hari ini lebih fokus ke technical analysis. Nah, untuk besok ini sedikit berbeda ya. Untuk besok ini kita bisa lihat dia ada yang bintang 3 ya, alias high volatility. Itu ada consumer confidence. Kalau kita lihat di sini consumer confidence itu harapan kita itu dia lebih rendah daripada ekspektasi. Karena a higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Dan kita ingin apa? USD melemah, maka kita ingin kebalikannya. Dan kita ingin nanti besok dia lebih rendah daripada forecast di 99 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi untuk hari ini kita lebih fokus ke TA. Untuk besok ada satu data consumer confidence yang kita ingin dia lebih rendah daripada forecast ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news dulu nih sebelum kita ke analisa di Twitter. Newsnya kita ngomongin lagi soal debt ceiling ya. Jadi Bitcoin dan Ethereum meningkat saat US lawmakers sekarang sedang berusaha untuk menghindari default ya, menghindari default. Jadi buat lu yang belum nonton nih ya, gue sudah bikin video spesifik untuk pembahasan debt ceiling ya. Apa itu debt ceiling, apa efeknya, dan seterusnya. Buat lu yang belum nonton mungkin akan nggak ngerti sedikit dengan ini ya. Jadi lu boleh cek, nanti gue taruh di link di bawah. Intinya kita akan bahas apa itu debt ceiling ya. Nah, jadi seperti yang kita bisa di sini,
Basically ya kurang lebih mendekati dengan analisa kita di video kemarin ya. Nah, jadi kita bisa lihat ternyata Republican House Speaker Kevin McCarthy dan juga Presiden Joe Biden semakin mendekati ke finalisasi deal ya. Akhirnya ya lagi-lagi sesuai dengan video yang kemarin, mereka beneran ujung-ujungnya buat deal ya. Jadi mirip-mirip di 2011 lah kurang lebih ya. Nah, menurut mereka ini harusnya beres lah minggu ini. Ya, semoga saja beres dengan tanpa drama lagi tambahan ya, dan market bisa kembali normal lagi dan bahkan bisa lanjut lagi ke atas ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Dan kalau di sini kita ngomongin soal apa sih? Kita ngomongin soal all time high ke all time high. Nah, kalau kita lihat dari 2014 ke 2018 itu terjadi selama 1484 hari dari all time high ke all time high. Nah, lalu untuk yang cycle kemarin 2018 sampai 2022 itu mencapai di 1428 hari. Berarti sedikit berkurang ya, lebih cepat sedikit ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah akan berkurang lagi atau meningkat? Nah, menurut di sini 1450, tapi dibilang spesifiknya kenapa nggak tahu ya. Tapi kalau gue pribadi sih simpelnya gini, gue akan patok di sekitar 1400-an hari. Nah, itu kurang lebih ada di September 2025. Ya, di berapanya kita nggak tahu. Ya, di berapanya kita nggak tahu. Karena momentum tuh susah untuk diprediksi. Paling mungkin kalau kita mau ngomong prediksi ya, paling kita ngelihat psychological resistance, seperti mungkin angka 100.000, 150, 200.000 di angka-angka bulat. Nah, itu seringkali menjadi suatu resisten ya, karena orang berpikir bahwa TP di angka 100.000 jarang orang TP di angka 79.970 something. Begitu mereka biasanya TP itu di angka-angka bulat atau di resisten. Nah, saat sudah tembus all time high, nah itu udah nggak ada resisten lagi kan. Maka dari itu seringnya orang ya itu barriernya atau si resistennya adalah di angka-angka bulat 100.000, 150, 200.000, 150 dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk analisa di Twitternya. Quite simple sebenarnya, kita ngomongin sekitar ya mungkin 1400-an hari dari all time high ke sini ya, ke all time high selanjutnya yaitu di 2025-an kurang lebih ya. Jadi lagi-lagi buat lo yang ngerasa aduh bang, gua kemarin nggak dapat 15.000 nih di bawah, gimana ya? Ya nggak apa-apa ya. In theory kita masih punya waktu yang cukup panjang untuk akumulasi. Tahun ini masih tahun akumulasi, tahun depan masih preparation ya. Jadi lagi-lagi masih cukup menurut gue waktunya ya. Oke, sekarang kita akan geser ke analisa Twitter. Bukan analisa Twitter, tapi kita akan geser ke TA kita seperti biasa. Kalau kita lihat di sini ya, luar biasa bombastis ya. Harapan gue kemarin gue udah jelas ngomong, gue pengen dia daily close di atas dari MA20 dan 27.000. Ternyata dia malah daily close di atas dari 28.000 ya. Nah, tetapi sekarang kita dalam keadaan overbought ya. Kita bisa di sini dia daily close di atas dari Bollinger Band ya, dan sudah dengan jelas reject 2 kali oleh MA50 sebagai resisten. Jadi ya harus siap-siap kemungkinan besar ya jujurnya kalau secara probability dia kayaknya akan tembus lagi di bawah dari 28.000 dan mungkin akan mulai trade di daerah sini nih ya, price range baru. Nah, tetapi ada kemungkinan tapi sedikit lebih kecil dia bisa bertahan di atas 28.000. Jadi mungkin di sini sideways dulu beberapa hari ya. Nah, setelah itu Bollinger Band-nya membesar, nah mungkin dia akan menemukan support di 28.000 sebagai support dan mulai tembus lagi ke atas. Tetapi for now ya dengan kondisi seperti sekarang ini lebih cenderung kemungkinan gini, tembus ke bawah dan mulai rally di daerah sini ya, atau lebih tepatnya dia mulai ada di price range sekitar 28.000 sampai 27.000 ya. Nah, jadi itu kurang lebih untuk di Bitcoin secara di daily ya. Nah, untuk di weekly-nya kita bisa lihat di sini Bitcoin dia itu dengan sangat jelas ya, dengan sangat jelas dia lagi-lagi terpantul oleh siapa? MA200 weekly. Walaupun kemarin sudah deg-degan ya, sempat tembus-tembus tuh. Nah, tapi lagi-lagi ya, for now dia makin menjauh dari MA200 ya. Nah, sekarang MA200 ada sedikit pergeseran ya. Sekarang di angka 26.371, meningkat dengan lumayan signifikan ya. Lalu untuk bull support band sekarang ya, kalau kita coba cek di sini, bull support band itu tepatnya ada di angka 26.096 sampai 25.931 ya, sudah semakin mendekati dengan MA200 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Untuk indeks dolarnya kita bisa lihat di sini ya.
Sayangnya masih tetap di atas dari struktur 104,13. Ini sedikit bikin deg-degan, karena kalau dia sampai mantul lagi ke atas di sini, biasanya risk on asset akan cenderung terkoreksi lagi, ya. Jadi seperti biasa yang kita inginkan adalah indeks dolar yang melemah lagi, kalau bisa daily close di bawah dari 104,13, kalau bisa juga sekalian retest ke 103,13, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link reflektor di bawah, ya. Dan buat lo nih ya yang sudah akumulasi di MA 200, akumulasi di angka 27.000 ya dan seterusnya. Nah, kemungkinan besar sudah mulai banyak lagi nih ya kripto yang ada di exchanger. Buat lo yang merasa bahwa aduh, Bang, gue rada deg-degan nih, susah tidur kalau misalkan naruh di exchanger, takut ke FTX. Nah, lo mungkin bisa pertimbangkan untuk beli hardware wallet, tapi jangan asal ya. Belinya kalau bisa di Encrypt. Kenapa? Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand di sini ya. Ada Trezor, ada SafePal, ada Cool Wallet, ada OneKey, Ballet, dan seterusnya. Buat lo yang penasaran pengen yang mana ya, gue sudah review OneKey dan Ballet ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan lanjut ke buy limit. Oke, dan untuk Bitcoin harusnya udah punya posisi short, tapi nanti kita bahas di belakang lah ya. Untuk posisi spotnya, sekarang kita bisa lihat di sini buy limit pertama jadi di 28.000. Walaupun ini masuknya buy limit yang cenderung risky ya, karena sekarang dalam kondisinya masih overbought. Tapi nggak apa, ini buy limit pertama. Buy limit kedua nanti akan di EMA 20 sebenarnya. Tapi untuk sekarang EMA 20-nya masih nyatu dengan 27.000. Jadi ya ini disatukan jadi sama-sama buy limit kedua ya. Sementara buy limit ketiganya sekarang di angka 24.000. Sorry, bukan di 24.000, tapi di MA 200 yaitu di daerah 26.300-an ya. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures kita bisa di sini posisi short harusnya sudah terbentuk dan sudah kita punyai. Nah, target TP yang paling dekatnya adalah di 28.000. Sebentar lagi kena kayaknya ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi long, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 28.000 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang tinggal kita balik di MA50. Oke, nah untuk Ethereum kita bisa lihat ada sedikit perubahan ya. Buy limit pertama jadi kembali aktif lagi ya. Jadi buy limit pertama di MA50, buy limit kedua di MA20, dan buy limit ketiga di 1780. Buat lo yang sudah akumulasi nih saat kena di sini, ya congratulations ya. Ini profitnya nggak kira-kira jujurnya ya. Sudah nyaris 5%, hanya nunggu beberapa, ya paling berapa hari sih ya, luar biasa. Nah, lalu selanjutnya untuk posisi futuresnya, kita bisa lihat sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 1909 sebagai resisten. Dengan sangat jelas di sini ya. Jadi, lo harusnya udah punya posisi short. Nah, posisi short ini target TP-nya di mana? Target TP untuk posisi shortnya jelas yaitu di MA50, tepatnya di angka 1885. Secara persentase not bad ya, sekitar ya 1,2%-an ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50, konfirmasi sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 1909. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke XRP, dan untuk XRP kita bisa lihat di sini ya. Buy limit masih belum berubah ya, karena ya ini sudah reclaim di tanggal 27. Berarti buy limit ini buy limit pertama itu di MA50, buy limit kedua di MA20, dan buy limit ketiga di MA200 untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures kita bisa lihat sayangnya kemarin tidak terjadi retest 1, retest 2. Jadi untuk sekarang masih sama ya. Posisi longnya retest 1, retest 2. Kita bisa buka posisi long di MA50 dengan target TP mungkin bisa di upper band di 49 sen, atau kalau mau lebih beresiko lagi mungkin bisa di 50 sen ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya masih jauh yaitu di angka 50 sen apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini ya. Nah, target TP-nya kemungkinan besar adalah MA50. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini, dia berhasil mereclaim MA20 setelah gagal di tanggal 23, tanggal 24 kemarin ya. Nah, jadi untuk sekarang ada buy limit baru yaitu buy limit kedua. Jadi buy limit kedua sekarang di MA20 dan buy limit ketiga kita di angka 301,7 yaitu untuk posisi spotnya.
Untuk posisi futures apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang lebih konservatif di upper band ya di 317. Sementara untuk yang lebih lebih high risk bisa pertimbangkan di EMA 50 yang sekarang ada di angka 320. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di EMA 50 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA 20. Dan sekarang kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa lihat dia sudah reclaim. Jadi buy limit kembali aktif lagi ya. Buy limit pertama di $5.40. Buy limit kedua di MA 20 dan buy limit ketiga kita di $5 lebih 17 sen. Itu untuk posisi spot di Polkadot ya. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di $5.40 sebagai support, kita bisa buka posisi long. Dengan target TP kita sekarang tuh basically di upper band itu sekitar $5 lebih 50 sen lah ya. Itu untuk posisi longnya. Nah, untuk posisi short sebenarnya sih ya di atas ini tapi ya terlalu jauh jadi ya mungkin ini lebih ke scenario bearish lah ya. Andaikan dia tembus ke bawah dari sini, retest 1, retest 2 di $5.40 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di $5 lebih 17 sen ya. Jadi itu kurang lebih setup untuk di Polkadot ya. Dan seperti biasa gue ingatkan ya, jangan over leverage, jangan pakai uang panas. Itu dua hal yang lebih penting bahkan daripada TA menurut gue ya. Nah, yang ketiga, jangan lupa juga menurut gue at the end of the day itu lebih profitable saat kita trading spot jangka panjang. Futures boleh nggak? Boleh banget ya, tetapi harus dengan ekspektasi yang realistik ya. Banyak orang yang kemakan sama iklan-iklan gitu ya. Wah, lihat saya bisa menghasilkan ini, saya bisa beli Lamborghini dengan trading futures setiap hari atau trading forex setiap hari. Nah, itu seringkali tidak terjadi ya. Ada nggak yang terjadi seperti itu? Ada, tapi jumlahnya sangat sedikit. Jadi, lagi-lagi trading futures boleh, tapi kalau gue pribadi ngelihatnya sebagai ya uang jajan lah ya, nambah-nambah uang jajan. Jadi jangan dipaksa gitu ya. Kalau nggak ada setup ya jangan dibuat-buat setupnya. Kalau ada ya buka. Kalau waktunya cut loss, waktunya TP ya TP. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.